Sobat belajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan semangat untuk belajar kali ini ya. Sobat belajar, kali ini, Kak Sindu akan menjelaskan materi Proklamasi Kemerdekaan. Tahukah kamu, bahwa tanggal 17 Agustus merupakan tanggal yang istimewa bagi bangsa Indonesia? Perlu diketahui, bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang, melainkan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Berbagai upaya yang dilakukan, dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia tentu tidak selalu berjalan mulus. Ada saja kendala dan rintangan yang menghadang. Perbedaan pandangan hingga pendapat antar tokoh. Setelah Jepang terdesak sekutu pada bulan September tahun 1944, Jepang memberikan janji kemerdekaan pada Indonesia. Langkah pertama yang dilakukan Jepang adalah membentuk suatu badan yang bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Tugas utamanya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dipimpin oleh ketuanya yaitu Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Dalam sidang BPUPKI yang pertama, tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945, berhasil menyusun konsep rumusan Pancasila. Dan sidang BPUPKI yang kedua, tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli tahun 1945, berhasil merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) karena tugasnya dianggap selesai. Dan Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua, dan sebagai wakil ketuanya ialah Dr. Andes Muhammad Hatta. Kedudukan Jepang semakin terdesak, setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima, pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Akibat bom atom ini, negeri Jepang menjadi hancur berantakan. Berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu, pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, didengar oleh para pejuang Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat kembali ke tanah air dari Dalat, Vietnam. Bung Karno dan Bung Hatta didesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi mereka ingin lebih dahulu merundingkan masalah proklamasi kemerdekaan dengan PPKI terlebih dahulu. Tetapi, para pemuda tidak sabar menantikan PPKI bersidang, dan tetap bersikeras memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Lalu para pemuda untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota, yaitu ke Rengas Dengklok dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Rengas Dengklok adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Selama di Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta ditempatkan di rumah seorang warga keturunan Tionghoa yang bernama Giau I Siong atau Jiao Kie Siong. Tetapi, walaupun sudah diamankan ke Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta masih tetap dengan pendiriannya. Dan atas jaminan dari Ahmad Subarjo bahwa proklamasi kemerdekaan akan diadakan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, selambat-lambatnya dibacakan pada pukul 12 siang. Maka, pada malam hari tanggal 16 Agustus tahun 1945, Soekarno-Hatta diperbolehkan kembali ke Jakarta dan berada di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda sebagai tempat rapat PPKI untuk menyiapkan teks proklamasi. Dini hari, tanggal 17 Agustus tahun 1945, naskah proklamasi selesai disusun. Sayuti menyalin dan mengetik naskah tersebut.
Pada awalnya, pembacaan proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada, namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, setelah menyampaikan pidato pengantar singkat, dengan didampingi Doktorandus Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun bunyi proklamasi tersebut sebagai berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih yang dijahit Ibu Fatmawati. Sebagai pengibar bendera merah putih pada upacara tersebut, bendera dinaikkan perlahan-lahan dan bendera dikerek dengan lambat sekali, untuk menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya, ciptaan W.R. Supratman. Sobat belajar, demikianlah materi proklamasi kemerdekaan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap belajar dengan giat dan semangat selalu.